Dalam situasi perang ataupun aman, kelengkapan dan kecanggihan senjata militer sebagai alat penjaga wilayah dan kedaulatan memang menjadi kebanggaan suatu negara. Untuk hal ini, rakyat Indonesia layak berbangga. Setelah memiliki kapal selam KRI Alugoro 405, militer Indonesia kembali unjuk gigi. Tangan anak bangsa telah melahirkan dan memproduksi alat utama sistem senjata berupa kapal tank boat. Sesuai namanya, tank boat adalah senjata dua medan, darat dan laut. Diberi nama Antasena, tokoh dalam pewayangan Jawa, tank boat ini diklaim menjadi yang pertama dan satu-satunya yang beroperasi di dunia. Karya anak bangsa ini telah dirilis dan menjalani serangkaian uji coba senjata dan jelajah laut pada akhir April lalu dari dermaga Banyuwangi ke perairan Paiton, Jawa Timur. Benar, dan yang lebih bangganya lagi ini kan dibuatnya di Indonesia. Betul. Oleh PT Pindad gitu ya. Bukan hanya bangga dengan tank boat-nya, dengan Antasenanya, tapi juga bahwa di Indonesia kita bisa menciptakan alat-alat tempur, Betul. alat perang, yang artinya sangat bagus sekali ya, buat kita sih sangat bangga pastinya. Dan kedepannya ini juga bisa melindungi negara kita kan ya, baik dari laut dan darat juga. Semoga semuanya bisa buatan Indonesia suatu hari. Amin, laut, darat, dan juga udara menjaga keutuhan NKRI dari ancaman apapun itu juga. Karena kita sebagai negara yang berdaulat. Iya, luar biasa banget ya Luar kalau biasa. Indonesia punya, maksudnya pertahanan itu nggak cuma ada di darat tapi ada di laut, itu sesuatu hal yang luar biasa Tapi sampai lebih Indonesia. luar biasanya lagi itu bentuknya tank, Beb. Iya, itu tank laut apa ya, amfibi ya katanya ya. Jadi ya luar biasa loh. Aku juga nggak nyangka ternyata Indonesia mempunyai hal-hal Pertahanan yang luar biasa. ya pertahanan yang bahkan di laut. Kelebihan tank boat Antasena, pertama tentu dia adalah buatan dalam negeri ya, yang patut kita apresiasi. Dan kalau dia buatan dalam negeri tentu dia cetak birunya sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh Angkatan Bersenjata kita, itu yang pertama. Dan yang kedua adalah memang kita perlu banyak kapal patroli yang dibutuhkan untuk menjaga garis pantai kita yang sangat luas. Bayangkan garis pantai Indonesia itu 5 kali lebih panjang, lebih besar daripada garis pantai Amerika. Tentu kita membutuhkan banyak sekali kapal patroli semacam itu. Pengerjaan dan perakitan tank boat Antasena telah berjalan dalam 5 tahun terakhir. Semenjak dikenalkan tahun 2016, sejumlah negara langsung kepincut untuk membeli karena sejumlah keunggulan yang dimiliki. Kapal tank ini memiliki panjang 18 meter dengan mesin buatan MAN dan bisa beroperasi di perairan dangkal 90 cm hingga perairan laut dalam. Dengan bodi sepanjang itu, tank boat Antasena sanggup mengangkut 60 personel dan 5 kru. Kecepatan maksimumnya 40 knot, serta daya jelajah hingga 600 meter nautical mile. Karena area operasinya di laut, pantai, rawa, dan di sungai, Antasena dilengkapi kanon dan senapan mesin. Kendaraan tempur berkonsep tank boat Antasena APC-30 memiliki 2 variasi, yakni tank boat rudal dan tank boat kaliber 105 mm. Karena ini adalah buatan Indonesia, dia spesifikasinya menyesuaikan dan dalam konteks tank boat Antasena dia menggunakan hull yang berbentuk katamaran, atau dia yang memiliki 2 hull yang di tengah-tengahnya itu kosong, sehingga load yang bisa dibawa oleh kapal ini tergolong cukup besar. Tank boat ini memang teknologi yang
cenderung tidak lazim ya digunakan oleh angkatan bersenjata dunia, karena tercatat hanya 2 negara di dunia ini yang pernah menggunakan konsep tank boat, yaitu adalah Uni Soviet dan Amerika. Amerika pada perang Vietnam dia menggunakan itu untuk bertempur di sungai-sungai besar di Vietnam. Nah, dalam konteks Indonesia, memang kita kan juga punya banyak sungai-sungai yang besar yang tentu itu butuh pertahanan. Tapi seperti yang saya bilang tadi, kalau kemudian ini tank boat ini digunakan untuk melawan kapal-kapal yang besar, saya kira ini memang tidak tepat. Tapi kalau memang digunakan untuk menjadi bantuan tempur untuk marinir, sebagaimana dikabarkan ini untuk marinir, ini saya kira masih cukup relevan lah ya. Keberhasilan Indonesia membuat tank boat Antasena merupakan bukti bahwa bangsa Indonesia telah mampu untuk membuat sendiri alat peralatan untuk mendukung pertahanan negara. Bukan semata karena sistem persenjataan ini hanya dimiliki militer Indonesia, tank boat Antasena memang membuat kagum dan bangga karena sederet keistimewaannya. PT Pindad mendesain dengan spesifikasi teknis yang luar biasa. Sebagai alat tempur, Antasena juga dilengkapi sistem persenjataan seperti remote control weapon system dengan sistem nadir. Tertanam pula senjata Cannon kaliber 30 mm dan 2 senapan mesin 12,7 mm. Amunisi 30 mm biasa digunakan sebagai peluru antimateri atau peluru penusuk lapis baja. Cannon 30 mm dapat efektif melawan kendaraan lapis baja ringan serta bunker yang diperkuat. Sedangkan senapan mesin kaliber 12,7 mm adalah amunisi cartridge yang digunakan untuk senapan mesin berat dan senapan anti-material. Kemampuan amunisi peluru 12,7 mm ini mampu merusak kendaraan tanpa lapisan baja, menembus kendaraan lapis baja ringan, dan merusak peralatan militer luar ruangan seperti radar, kap mesin, transmitter pada kendaraan lapis baja seperti tank. Namun demikian memang ada sejumlah kritik yang mengatakan bahwa meriam ini tidak tepat digunakan di kapal, sebab memang sejak awal meriam yang dibuat di Belgia ini itu diperuntukkan untuk matra darat atau digunakan untuk tank dan panser yang jalannya di darat, dan tentu ini akan ada perbedaan spesifikasi. Ada konsekuensi yang kemudian ditimbulkan akibat perbedaan peruntukan ini. Nah, kekurangannya adalah tank boat Antasena ini memang minim sekali pertahanan dari serangan musuh ya, karena kapalnya yang kecil itu membuat dia tidak dapat membawa alat persenjataan yang banyak gitu. Jadi apabila misalkan mendapatkan salvo dari atau serangan dari kapal-kapal yang lebih besar, dia akan menjadi sasaran yang empuk. Tapi tentu itu sekali lagi akan disesuaikan dengan strategi peperangan yang akan digunakan oleh angkatan bersenjata kita. Satu lagi yang spesial berupa senjata utama yang menggunakan meriam 105 mm yang terpasang di bagian atas kendaraan. Keberadaannya dianggap sangat tepat jika digunakan untuk melakukan penyerangan langsung ke garis pertahanan lawan. Setelah kita mampu membuat tank boat Antasena ini, untuk mengukur keberhasilannya tentunya nanti kita lihat pada penggunaannya di lapangan nanti. Tank ini setelah digunakan pada latihan-latihan, pada saat digunakan oleh satuan, dalam medan sebenarnya, nah di situ baru kita bisa melihat seberapa ampuh tank buatan Indonesia ini. Dengan segala keistimewaannya inilah kendaraan tempur atas air buatan Pindad yang bekerja sama dengan PT Lundin perlahan mulai dikenal dunia. Saat ini tank boat Antasena sudah banyak diincar oleh sejumlah negara. Yang sudah memesan adalah Angkatan Bersenjata Uni Emirat Arab dan militer Mesir.
Dalam hitungannya, tank bot Antasena akan dilepas dengan harga jual per unit berkisar 10 hingga 15 juta euro atau setara 160 hingga 240 miliar rupiah. Tidak semata urusan bisnis, penjualan Antasena juga terkait diplomasi dan penguatan hubungan bilateral Indonesia dengan negara-negara di dunia. Satu lagi, ini adalah kebanggaan dan kehormatan bangsa bahwa militer Indonesia tak bisa dipandang sebelah mata, bahwa karya anak negeri telah menembus pasar dunia.